Heho Pop gengs. Dan saudaraku, jangan pernah anggap remeh satu kata, yaitu adalah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Jika kebetulan terjadi terlalu banyak, seorang ilmuwan akan mencari pola dan orang beriman akan mencari Tuhan. Oke, mari kita membaca pola dari kejadian-kejadian yang dialami Presiden Amerika Serikat berikut ini. Tahun 1840, William Harrison terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebulan kemudian, meninggal. Tahun 1860, Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden. Tahun 1865, meninggal ditembak mati oleh John Wilkes Booth. Lalu tahun 1880, James Garfield terpilih. Setahun kemudian dibunuh oleh pengacara dan penulis Amerika Charles J. Guiteau. Tahun 1900, William McKinley menjalani masa jabatan keduanya ketika Leon Czolgosz menembaknya 2 kali di perut. Tahun 1920, Warren G. Harding terpilih dan meninggal karena serangan jantung. Tahun 1940, Franklin D. Roosevelt meninggal karena pendarahan otak. Dan tahun 1960, John F. Kennedy terpilih sebagai presiden. Di tanggal 22 November 1963, dibunuh oleh Lee Harvey Oswald. Jika dilihat baik-baik, Presiden Amerika Serikat yang dipilih setiap 20 tahun sejak tahun 1840, semuanya meninggal di kantor, kecuali John F. Kennedy. Kebetulan yang berulang itu adalah pola, dan polanya adalah setiap 20 tahun. Setelah mendapatkan polanya, kini kita lihat hubungannya. Oleh orang-orang Amerika, hal ini dikait-kaitkan dengan kisah pengusiran orang-orang Indian, penghuni lama Amerika. Di antara anggota suku Indian itu ada yang bernama Tecumseh, pahlawan rakyat ikonik bagi orang Indian, yang berperan dalam pembentukan konfederasi penduduk asli Amerika, mempromosikan perjuangan Indian melindungi tanahnya dan menghalau gangguan orang kulit putih. Tahun 1812, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan William Harrison menyatakan perang dengan Inggris. Tecumseh dan konfederasinya pun bersekutu dengan Inggris. Setahun kemudian, Amerika meraih kemenangan dan Tecumseh ini tewas. Konon saat ia meninggal, ia sempat mengucapkan sumpah serapah. Harrison akan mati, saya katakan. Dan setelah dia, setiap kepala besar yang dipilih setiap 20 tahun setelahnya akan mati. Dan ketika masing-masing mati, biarlah semua orang mengingat kematian orang-orangku. Kutukan itu pun terjadi, yang kemudian akrab disebut kutukan Tecumseh. Dimulai dari meninggalnya Harrison, lalu dipatahkan oleh meninggalnya John F. Kennedy di tahun 1963. Karena baru terpilih di tahun 1960, 20 tahun sejak meninggalnya pendahulunya. Dari suku Indian, ada kebetulan lain yang bisa kita lihat ulang pola dan hubungannya. Kali ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat. Naga. Suku Indian yang dulu mendiami Amerika Utara, suku Maya dan Aztec, memiliki cerita rakyat yang mengisahkan tentang monster menyerupai naga. Dianggap sebagai dewa, ular berbulu bernama Quetzalcoatl. Dewa ini bisa terbang, kadang digambarkan memiliki sayap dan kadang tidak. Cina memiliki cerita tentang naga terpanjang, dimulai dari sekitar 5.000 tahun lalu, melambangkan kekuasaan dan keberuntungan. Tinggal di perairan jauh dan dalam, tak bersayap tapi bisa terbang. Bersamanya hujan dibawa. Ribuan tahun diproduksi nenek moyang Cina, ia masih hidup di dunia modern. Dijadikan simbol, ornamen di setiap sudut Cina, bahkan ada perayaannya. India dan negara di Asia Selatan yang juga memiliki tradisi naga kuno. Negara kecil di Himalaya, Bhutan, bahkan mencantumkan gambar naga di benderanya. Kalau naga adalah mitos yang tidak pernah dilihat sebelumnya, lantas dari mana ide tentang mereka berasal? Dan hampir semua masyarakat kuno memunculkannya di cerita rakyat mereka. Apakah ini sebuah kebetulan? Polanya sama. Hewan imajinasi yang besar,
digambarkan kuat, mempunyai kemampuan bahkan disembah oleh beberapa masyarakat. Mereka semua lahir di masyarakat kuno. Salah satu teori mencerahkan kebetulan yang tak lazim ini mungkin juga bisa menarik hubungan dari semua naga tadi, yakni di masyarakat kuno, di mana ilmu pengetahuan tidak seluas dan sedalam sekarang, manusia menemukan fosil dinosaurus. Tidak bisa menjelaskan, mereka menciptakannya sendiri. Mitos makhluk kuat yang terpisah dari kehidupan mereka di bumi. Well, entah bagaimana orang-orang dulu terkesan sangat cerdas. Bukan hanya pada penemuan besar, atau bagaimana struktur dan kisah dibangun dengan sangat agung di masa lampau, tapi juga bagaimana mereka memainkan simbol. Kebetulan kali ini mungkin cukup rumit, seperti memecahkan teka-teki besar kehidupan. Dimulai dari gambar ini, ukiran di permukaan batu atau istilahnya petroglyph, ditemukan di wilayah Khakassia, Siberia. Diperkirakan berasal dari tahun 5000 sebelum Masehi. Berbentuk seperti tubuh yang memiliki 7 kepala. Konon dipercayai sebagai tokoh dewa. Bisa dilihat dari penyembahnya yang berukir manusia-manusia kecil. Lalu pohon yang ada di sampingnya itu mewakili pohon dunia atau Axis Mundi, yang dalam astronomi Yunani Romawi dipercayai sebagai sumbu rotasi bola langit. Poros kosmik, poros dunia, pusat dunia, dan pilar dunia. Seterahlah gimana sebutannya. Nah, untuk 7 kepala itu hadir di banyak kisah kuno. Ini adalah Manasa, dewa kesuburan Hindu. Dewa ini kadang digambarkan dengan seorang anak di pangkuannya. Mesopotamia, peradaban kuno yang kini salah satunya diduduki Irak modern, juga mengenal hewan mitologi ular berkepala 7 yang dibunuh oleh para dewa, bernama Musmahu. Sedangkan ini adalah prasasti dari situs Veracruz Classic Aparicio, Meksiko. Nama Dewi Chicomecoatl, Dewi Kesuburan Aztec, jika diartikan adalah 7 ular. Budaya yang berbeda terpisah jarak, tapi sama-sama mengambil kisah tentang ular dan 7 kepala. Ada apa dengan angka 7? Ada 7 keajaiban dunia, 7 hari dalam seminggu, 7 lingkaran semesta, 7 puncak tertinggi dunia, 7 dosa mematikan, dan 7 nada dasar musik. Dan banyak survei, angka 7 menjadi angka favorit orang-orang. Istilahnya angka yang sempurna. Lalu angka 7 bahkan bagi Cina dianggap sebagai angka keberuntungan. Dalam aritmatika, angka 7 dianggap lain, satu-satunya angka yang tidak bisa dibagi dengan angka lain. Sementara dalam tradisi Yahudi, 7 adalah lambang kecerdasan. Menurut kekristenan, hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan beristirahat setelah melakukan karya penciptaan selama 6 hari lamanya. Dalam Islam, ada isyarat menyebutkan langit berlapis 7. Hanya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi seperti itu, juga susunannya. Di antara semua itu, perintah dan takdir Allah berlaku. Itu semua adalah kebetulan yang sangat-sangat besar. Coba kamu hubungkan sendiri, ada apa dengan semua ini? Untuk satu tokoh yang mengalami kebetulan yang berulang, itu lumayan sulit untuk dicocok logikan seperti cerita rakyat tadi. Dan disinilah kita bisa memakai kata takdir. Violet Jessop adalah salah satu yang selamat dari peristiwa bencana kecelakaan 3 kapal besar. Kelahiran Argentina tahun 1887 silam, sejak kecil Jessop sudah menantang maut. Diprediksi kondisi tubuhnya makin memburuk karena TBC. Ia malah sembuh begitu saja. Tahun 1911, Jessop bekerja sebagai pramugari untuk kapal mewah dari perusahaan White Star RMS atau Royal Mail Ship Olympic. Tahun itu di bulan September, Olympic mengalami tabrakan hebat dengan kapal perang Inggris HMS Hawke, dan tidak ada korban, Jessop pun selamat. Setahun kemudian, 10 April 1912, ia berada di kapal Titanic sebagai pramugari. 4 hari kemudian, Titanic mengalami kecelakaan hebat hingga tenggelam. Kisah tragis ini sudah banyak yang tahu. Yang sedikit saja tahu adalah Jessop yang ada di kapal itu selamat sekali lagi. Tahun 1916 ia kembali menjadi pramugari. Bergabung dengan Palang Merah Inggris di kapal HMHS Britannic White Star Liner yang diubah menjadi rumah sakit terapung.
Diduga menabrak ranjau, kapal ini tenggelam, tapi Jessop selamat. Dijuluki Miss Unsinkable, ia meninggal di usia 83 tahun di Inggris pada tahun 1971 karena gagal jantung.